Oke, kayak gimana cerita di kosan angker ini? Ikutin gue terus ya, mode horor aktif. Jo. Apaan lu? Lah, Jo. ini gue lagi nonton. Lu nonton apa? Ini angker kan? Tiba-tiba angker. Welcome, Prasojo. Guys, thank you sudah mengundang gue. Apa kabar nih Jo? Baik. Nggak mau naik di atas aja, biar nggak numpuk pak. Terus cerita. Lo udah berapa tahun konten sih nggak tahu blockingan? Jo. Ya, menurut lo gimana Jo? Apa nih? Si Menurut lo? Agus Buntung, kenapa keringet pakai kaki? Gimana, Pak? Iya di persidangan. Ya, sekarang gini, Pak. Doi kan tangannya tidak ada. Terus nggak ada juga yang mau ngelapin dia. Iya sih. Takut. Coy. Nggak, dia kan habis tuntutannya baru keluar 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. 300 juta kan. Gila, mahal banget. Ya dia kelakuannya gila. Dia Ini 300 juta. 300 juta. Jadi dia harus bayar, kalau udah bayar dia tetap 12 atau Nah, gue nggak tahu tuh kalau di hukum tuh kayak gimana sih, juga ada hukuman berapa tahun penjara dan berapa. lu nggak ngerti bingungan. Dia juga hukum. Oh, lu hukum juga tuh? Gua hukum juga. Oh, oke. Gue Gue baru tahu. gue sebatas nulis aja. Habis itu lupa gue anjir. Nggak, tapi kayak gitu lo tahu dong harusnya. Karena udah ada hukuman pidana, datanya tetap atau pilih salah satu. Setahu gue ya, kalau pidana ya pidana, nggak ada pidana campur perdata gitu, Pak. Nah, itu kan banyak sanksi-sanksi orang yang ditangkap sanksinya gitu. Berapa tahun penjara dan denda berapa ratus juta. Ya itu mungkin di KUHP-nya ada kayak gitu kan, misalnya pidana apa tuh apa? Ini perkosaan ya masalah ya? Jatuhnya pemerkosaan. Ya kan, ya mungkin di KUHP-nya itu ada penjara sekian tahun, denda sekian rupiah gitu kan. Berarti dia di penjara dan dia harus bayar. Sepertinya. Atau. Nah itu gue gak tahu, Pak. Gue udah lupa, gue anak hukum emang. Tapi pernah ada pengalaman masuk Penjara. Lantas habis kena hukum. habis dari mana? Kenapa tiba-tiba kelontar? Yes, alhamdulillah umroh. Mantap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sama. Kayak kalau di kita kan alhamdulillah. Nggak, gini, gue tuh menarik di sini gini, Mat. Jo ini kan sebenarnya lo kenalin sama gue karena satu project ya, kita bikin project film pendek. Lalu Esek-esek. project gimana film pendek terus esek-esek aku. Kita ada project film pendek, gua main di salah satu karakternya, gua ngisi, ketemu lah kita kan. Ketemu kita. Awalnya kawan satu ini gua nggak percaya Jo. Sejujurnya nih, gua nggak percaya sama dia anak nih. Kenapa emang? Bilang ada deh teman gue YouTuber udah gede gini. Kata gua, aduh gedenya seberapa nih anjir? Kok bener nggak gitu awalnya? Pas gua dateng, gua lihat ke dinding lu, ada apa? Plakat. Golden silver. Awalnya gue lihatnya silver button. Gue lihat silver button kayak, wah beneran nih. Terus gue sampingnya lagi, oh anjir beneran. Karena gini Jo, gue kan penakut banget nih. Obrolan kalau misalnya kayak uji nyali, ayolah jalan gue. Cuman kalau denger cerita, sulit gue. Jadi mungkin di YouTube gue tuh nggak ada tuh. Nggak ada lu nongol. Oh, oke. Karena gue minim search yang horor-horor. Karena lo jarang nyari. Jarang nyari, malah nggak pernah. Topik begituan ya. Iya, nggak pernah sama sekali. Kalau emang ada topik gitu di Spotify pun gue yang kayak, nggak mungkin saya kesini gitu. Ya, lu skip. Awalnya gitu. Iya, nggak pernah ada tuh. Apapun yang horor nggak ada. Jadi, gue baru tahu. Dan ternyata asik nih. Karena bercandaan kita banyak yang nyambung. Sampai satu ketika pas reading foto kita tiba-tiba ada yang DM. Itu kalau Prasojo ya, baik gini kayak, wah anjir,
banyak ada dari orang-orang temen-temen kantor gitu tuh bener-bener nanyain lu banyak. Kayak iya kenapa gitu. Oh, anjir gue ngikutin banyak banget ternyata yang ngikutin lu. Gue sampai akhirnya ya udah kita bikin film segala macam. Film pendek gitu. Iya film pendek. Sampai ada satu hal yang wah anjir nih bener-bener keren nih. Gue tahu bahwa awalnya gue kira tuh rumah lu. Ternyata kan kantor yang gue miss pertama. Rahmat bilang ini buat jadi konten, ada satu ruangan. Di otak gue kayak begini gitu, kayak gini aja. Pas gue, kok ada triplek full di dekor, gue kayak, wah akhirnya emang gue baru melihat atau baru bertemu sama YouTuber yang memang proper, bukan yang cuman kayak gini gitu. Tapi bener-bener lu pakai lighting, gue kaget sih. Gue lumayan kepo. Lu ini hobi atau apa? Sampai setelah itu gue jadi anjir gue kepo juga ikutan nih. Gue sampai ngikutin ada apa Kampung Jabang Mayit ya? Kampung Jabang Mayit. Kampung Jabang Mayit itu kan ada 1, 2, 3 gitu kan? Iya series. Yang pertama lah gue nonton. Kalau menurut gue ini kayaknya nggak semua orang bisa membawakan monolog sepanjang itu. Gue nggak tahu ya, lu sebenarnya ada colongan baca atau enggak? Cuman ada. Oh ada. Ada skripnya. Oh, cuman kalau di ini nggak. Itu lah. Kekuatan editor. Wah, ini kekuatan editor. Gue kira lu bakal meninggal kalau sosokan. Gue tuh dari awal dia konten sering nemenin Bay. Kayaknya kocak kadang. Tiba-tiba dia belibet, tiba-tiba dia lebih sering belibet ketika syuting. Karena lu Enggak. lu tuh mendistraksi hadir. Enggak ada. Gue mulai yang konten lo masih di kamar, Iya. gue belum pernah masuk tuh. Tapi ketika yang lo di gudang, nah itu tuh dari tidur lo, dia ngonten lu tidur. Itu tapi kalau konten pure lu sendiri yang monolog tuh atau emang ada tim lu di depan? Kita ngomongin sekarang apa dulu? Wah beda nih. Beda. Dulu deh. Kalau dulu kan ya benar-benar kayak gini lah. Awalnya begini dari kamar. Setnya? Emang dari kamar ya lampu. Gue inget dulu punya lampu yang dari bohlam. Iya. Nah, Kayak punya gue diceritain dulu ya. Iya, yang di tuh pakai itu satu sini. Oh dulu sebelum itu lagi, gue pakai jendela pak. Maksudnya? Pakai cahaya matahari anjir. Serius? Square. Kamu masuk pak ke kamar lu. Itu tahun Ada berapa di gitu? belakang kamar lu. Iya kan ada tempat cucian. Iya, kan masuk matahari kalau siang. Masuk gitu ya? Masuk kalau siang. Itu tahun 2019. 2019an tuh. Jadi gue karena belum ada budget buat beli alat-alat, cuma ada HP doang tuh. Gue ingat banget Samsung S7 Edge dulu. Pakai itu, cahaya Samsung apa? S7 Edge. Ah nih ada di sini nih. Bar. Tuh. Ketinggian ya. Kira mau ditaruh lagi lagi. Ini ada di sini ada. Editor gue jago Jo. Lu lihat benar. Iya pakai gituan. Terus saya dari matahari kan. Udah jadi itu. Walaupun kalau siang ya muka gue cerah banget pak. Bentar, ini lu 2009. Sebentar kita kan 19. Umuran kita nggak jauh beda nih. Iya sama. Lu seumur. Enggak dong, lu 93 lu 93 ya? 93. Gue kira 92. Ya kita seumur. Umuran. 2019. Yang tadi dari jendela berarti kan awal-awal lu. Awal. Itu 2019 itu gue udah kerja tuh. Udah lumayan lama nih kerja di kantor. Nah gue baru out tuh. Oh berarti lu sempat kerja? Lu berarti sempat kerja nih? Sempat kerja di gym. Gue kerja di gym. Oh, ini yang gue nggak tahu. Kerja di gym gue jadi personal trainer dulu. Oke. Tapi karena apa? Namanya kerja di gym ternyata capek banget pak. Asli capek banget. Kan gue jadi PT. Ternyata jadi PT itu kayak jadi sales pak. Hah? Lo harus jualan, lo harus dapet klien kan. Bukan beda divisi tuh kalau yang narik-narikin customer. Beda. Itu ada divisi marketing dia yang narik-narikin buat join. Nah kalau mau pakai PT itu tugas kita buat narik mereka. Itu. Tapi berbeda dengan salah satu gym yang banyak ya. Ada gym yang banyak banget nih sekarang. Gym gede nih. Itu gue Nah kan lu tit kan nanti.
Masain. Desain edit. Kenapa? Kalau marketingnya langsung gak? Kayak sebenarnya itu gue awalnya sebelum ke home, namanya karena deket kan. Tapi pas datang itu langsung kayak kalau untuk baru harus minimal setahun pertama dibilangnya. Langsung member setahun. Terus gue bilang, wah saya mau nyoba dulu. Kayaknya 6 bulan tapi harus pakai PT. PT itu diwajibin di situ. Oh, wajib pakai PT Untuk pemula. lah. Tahunya pemula. Dia nanya, udah pernah atau belum gitu. Oh. Jika kita bilang belum, nah dicecar tuh harus pakai PT. Oh gitu. 12 sesi. 12 sesi. Berapa? Lupa gue pokoknya kayaknya 4 jutaan. Nah, tapi kalau kayak gitu PT-nya istilahnya bayaran si PT kepotong sama perusahaan dong. Nah, Pasti. Oh, lo juga? Iya kan kita narik klien misalnya per sesi 12 sesi ini itu 2,5 juta misalnya. Ya paling buat kita cuma dapat 30%, sisanya masuk ke gym. Kayak gitu emang kalau kerja di gym komersil Oh, gue baru kayak tahu. gitu. 30% ke gym. Ke gua. Ke PT-nya, PT-nya. gila. Nah sisanya ke gym emang gitu. Oh, berarti 1 juta cuma 300 ribu dapetnya. Iya. Emang sistem targeting. Tapi ada ini nggak, Ju? Kayak lu dikasih suplemen gratis, gitu-gitu? Enggak tahu ya, di gym-gym lain enggak tahu. Tapi kalau di gym gue waktu itu enggak. Fasilitas Anjir. Ya, nge-gym gratis boleh. Ya, itu doang. Boleh nge-gym gratis, boleh mandi, tidur boleh, nginep. Udah gitu doang. nginep di mana kan gue juga pernah nge-gym di situ. Ada tempat buat karyawan gitu. Yang di tempat ini timbang. Anjir, tempat timbang. Enggak timbang. Tidurnya ada timbangan gitu. Itu gimana? Ada di atas dekat ini loker. Kan sebelah sana ada ruangan tuh. Nah di situ dulu. Cuma nggak tahu sekarang udah berubah. Tapi lu sampai tuh nginep-nginep. Enggak lah. Enggak lah, orang rumahnya belakang. Oh, dekat. Tinggal geser rumah gua. Nggak, tapi emang lu berarti pas lulus ini kan gue baru tahu nih sarjana hukum. Lulus SH langsung ke situ. Enggak. Atau lu sempet ke kalau Ini, SH konsultan law firm gitu. Gua tuh masuk hukum itu kecemplung sebenarnya, kayak daripada nggak kuliah ya udahlah hukum aja gitu. Lu arsitek kan? Ya, kecemplung juga. Tapi diterusin. Enggak, Pak. Ya itu loh. Enggak, Pak. Enggak, bukan. Nah, itu masih berhubungan sama Enggak, anjing. Bikin rumah sendiri yang nggak ada kamar mandi. Nah, itu jadinya. Kalau kecemplung bikin donah rumah sendiri sampai jadi, pas selesai kayak ditanya sama mertua lagi. Nah, ini nanti pembantu tidur di mana? Gue kayak mana ya, anjir mana? Gue jadiin kamar Harry Potter kan, gue nggak banget mau ya udahlah. Iya makanya di hukum itu gua tuh nggak kalau orang bilang tuh nggak passion. Iya siapa sih orang yang Ya gitu magnet. Tapi bini lu lanjut kan? Jadi gua lanjut dia Tapi sampai passion dong. entah passion entah emang ya suka nyecer aja tuh orang. entah karena doi kan emang suka kerja gitu ya. Dari dulu juga udah sering kerja tuh dari pas kuliah kerja. Ya udah mungkin pikir dia ya udah kerjanya harus kan sayang kuliah hukum tapi kerjanya nggak diterusin ke hukum gitu kan sayang. Iya benar. Kalau dia, nah kalau gua kan emang sebenarnya nggak mau kuliah hukum. Ya, Apaan tuh? Susu. Penampakan. Sebenarnya yang gue mau tanya, lu punya pikiran apa tiba-tiba? Gue rekam deh, gue cerita horor gitu. Ya, gue mikir tahun 2019 itu gua kerja nggak ada, udah keluar gitu kan. Terus apa yang mesti gue lakuin gitu kan? kayak gue sekarang. Oh, sebentar, 19 COVID nih. Sebelum COVID-nya tuh 2020 kan? Yang puncak-puncak. Gue kira tuh lu selesai di gym itu karena gym kan tutup pas COVID. Enggak, gue selesai di gym tuh karena emang udah apaan sih nih gitu. Oh. Ya, gue lama juga kan lu gym. Enggak, lama. Itu yang sampai badan seadera itu kan. Itu suhu saya. Dia ini Dedi. Jadi ini. Om Dedi. Siapa?
Ah, Deddy yang mana nih? Deddy J. Gue kira Deddy J lo tuh Deddy J kan? Deddy G siapa? Sumpah Deddy J nanti ada di sini. Gede Apa banget yang terjadi? yang Tete bisa naik turun. Anjir. Nggak bisa anjing. Tapi separah itu kayak punya nyawa di dalam. Sumpah. Lu jangan mandi. Gue jijik banget dia tiba-tiba suka kayak gitu. Kadang nih ya, kadang nih. Dia buka baju, terus lihat ya, goyang. Kan kayak Emang sih lo nggak bisa? Hah? Lo nggak bisa? kan gue lemah. Enggak, tapi sumpah nanti lu cek abis ini. Ada Deddy J. Deddy G. Itu bener-bener dia sempat ke diundang Bali gitu karena dia karena ngedance. tetenya. Dia ngedance terus nggak lama tetenya ikutan ngedance. Sumpah nanti lu lihat. Nanti lu Dia lihat. juga ada. pernah diundang. Apa? Iya. Tete lu gitu-gitu juga. Belum dibayar lagi. Iya. Cair. Cuk tau, saya cuk tau. Gue jadi bingung menerusinnya anjir. Tapi serius juga. Oke, nah, tapi itu yang apa? Gue kepo aja karena nggak tahu ya menurut gue nggak semua orang mentalnya bisa ini Jo, bisa berani. Beneran nyaman banget di kosannya. Bisa. Nggak bisa ini, nggak bisa semua orang tiba-tiba. Tutup bayu itu muka lu. Nggak bisa semua orang punya mental yang gue cerita di depan kamera dan lu masukin YouTube gitu loh. Iya, gue juga begitu. Nggak apa-apa tadi sih beneran. Nah ini omongan gue suka pertanyaannya. Nggak semua orang begitu, karena ya namanya pertama itu dunia baru buat gue. Gue kan orangnya pemalu, coy. Selfie nggak pernah, boro-boro ngevlog gitu-gitu Yes. nggak pernah. Nah terus gue tiba-tiba mutusin gue coba bikin YouTube. Ya pertama pasti kacau parah, grogi parah. Cuma kan gue belajar pak, gue belajar dari youtuber lain. Oh mereka begini cara pengambilan kameranya, Berarti lu tontonin yang angle-nya. lain gitu-gitu? Gue tontonin, gue belajar, bener-bener gue belajar. Berarti emang lu bukan konteks iseng-iseng aja gitu. Emang lu mau Awalnya ke situ. iseng-iseng, karena kan gue nggak tahu nih outcome-nya apa kan. Awalnya iseng-iseng, gue bikin vlog di kebun binatang itu, terus bikin Binatang. di Ragunan. Lucu baik. Oh. Awal-awal. Nggak, ini horor tuh. Enggak, belum masuk horor tuh. Belum masuk horor. Gue kan ngambil dari pendakian kan apa? Hobi pergi ke alam gitu ceritanya lah. Nah kan kebun binatang kan ada pohon-pohonnya tuh. Wah ini alam nih bisa nih. Sama hemok. Bukan hemok coy, tenda. Lo masuk tenda malah. Tenda di Ragunan itu. Ya, ini ya. Jo, rumahnya dulu tuh sampingnya sama Ragunan. Iya, Dia dekat. niat banget bawa tenda ke. Ya kan gua kan Berarti jokes kita selama ini kalau mau ngecamp di Ragunan tuh udah melakukan ya. tapi gua nggak ngecamp, gua masang doang, habis itu gua bungkus lagi. Jatuhnya tutorial. Tutorial. Jadi gua kan lihat, wih kayaknya review barang-barang pendakian asik nih ya kan. Gua kebetulan punya tenda, coba aja gua review. Jadi yang repot. Ya buat sekedar bikin konten aja nih, ya kan gua review lah tuh tenda. Oh itu lumayan Nontonnya. dapat view, tapi view orang yang nyari tenda gitu kan. Oke. Akhirnya gue cari lagi lah, bikin apa lagi ya. Oh tutorial, cuci tendanya gimana nih. Nah, itu gue nyontek dulu dari konten lain. Gimana sih cara cuci tenda? Oke gini, gue pelajari terus gue praktekin. Jadi ibaratnya gue newbie, ngajarin newbie. Oke. Oh iya. Berarti tapi sengaja lu belajar. Nyuci ya? Belum nyuci. itu. Sebelum itu nyuci. Itu tenda pertama yang saya cuci. Cuci gara-gara Konten. Tenda tuh nggak boleh sering-sering dicuci. Iya, tapi gini, kita tuh sering ngecamp, sering naik, tuh banyak lumpur apa segala macam. Terus pas ngecamp tuh masih banyak tanah kering. Ya itu namanya alam. Lu mau bersih itu bukan adventure. Tapi yang men. paling parah, Bay. Waktu itu mau ngecamp di mana ya? Bogor ya? Camcer sama Camcer. Camcer. Camping ceria. Oh, camping ceria. Yang sama YouTuber lain. Oh, yang rame-rame ya. Pas mau ngecamp tuh sibuk nyari Indomaret. Cuma mau beli Stella. Gak pede, tendanya bau. Jadi emang tenda itu kan namanya demek ya.
Wah itu bau dajal. emang kalau apa camper itu orang lain nginep di tenda lu gitu? Ya bebas. Kayak kita bangun tenda nih. Ya serah lu mau tidur sini ya gitu ya bebas aja gitu. Oh, bareng-bareng. Nah kan ngecamp bareng-bareng. enggak, gue kira oke ngecampnya bareng-bareng cuman ya tidur masing-masing gitu. Ya, bisa. Karena ini kan kita bareng buat teman tenda. semua. Oh, Nah kita teman-teman semua ya udahlah bebas lah mau tidur di mana sini boleh. akhirnya pusing nyari Stella. Stella pak. Dalamnya bau makam. Wah mau makam aja. Anjir. Makam keramat itu. Tahu lo pos kaki basah? Iya demek, Pak bu demek mas. pisang busuk itu. Anjir. Pisang busuk masih enak baik. Itu suka amat. Masih ada bau buahnya. Itu benar-benar pos kaki basah lo. Bau jempol ya. Bau jempol ya. Anjir. Oh, berarti bener yang lu bilang jadi newbie. Tapi hitungannya nggak newbie karena lu kan belajar kan. Ya kan gue baru sekali doang. Belajar. Apa kan Juk? Aman. Gue juga ngepot Ngepot sama lagi enggak aja. Gantinya lo buyar. Nggak mungkin orang-orang pada tahu gue nggak pernah. orang-orang taunya di depan kamera kan. Ya, iya sih bener. Nah, tapi itu masih menurut gue ya masih passion lah. Lu bikin konten yang lu passion. Nah kalau horor ini lu emang lu suka nonton horor kah? Atau apa bisa ke horor? Kalau horor emang gue suka horor. Emang suka nonton, suka baca atau? Nonton, main game, baca komik gitu-gitu, horor gue sukanya. Oke. Nah, kenapa tiba-tiba bikin konten horor? Ya itu pertama konten-konten pendakian ini emang kurang lah bisa dibilang maksud gue. Penonton. View-nya dikit gitu kan, Oke. terus duitnya dikit. Akhirnya gue mesti putar otak. Ngapain lagi ya gitu ya. Tapi lama nih, yang pendakian itu tuh konten pendakian lama. Enggak juga kok. Berapa bulan tuh ya? Kayak cuma 3 bulanan deh. Berapa video doang dikit kok. Sampai akhirnya gue cobalah tuh konten cerita horor pendakian gitu kan. Oke. Ya kan, Berangkat horornya dari pendakian. Nah ya pendaki-pendaki itu kan pasti ada kisahnya mereka lah. Coba tuh. Pernah gue interview orang punya pengalaman di Gunung Gede gitu kan. Dia cerita di situ, upload, wah meledak di situ ternyata. Oh. Di situ baru gue ngeliat, oh di sini bisa nih kita bermain di sini. Ya udah akhirnya gue terusin tuh horor di gunung, terus horor di gunung. Oh ternyata view-nya rame. Oh. Ya udah sampai sekarang deh. Ya, Dan terus ternyata besok kita horor aja. anjir. Ya, aduh gue sulit nah tuh. Mungkin coba ceritain. Aduh sulit. Juga orang nggak tahu. Tapi nih Jo, ini kejadian yang gue alamin. Gue pernah, wah ini kocak nih kalau temen-temen kampus gue nonton. Gue pernah Jo ini, bener-bener kita gue lupa deh berenam atau bertujuh itu di kosan kayak gini. Terus awalnya cuman dengerin lagu, temen gue bilang dengerin lagu, gue lupa lagu apa. Yang kalau dibalik lupa Beatles atau apa gitu deh. Led Yang Zeppelin. kalau di Led Zeppelin ya, kalau dibalik itu ternyata memuja atau apa gitu. Setan, Iya. setan. Terus pas coba dengerin pas dengerin, ih kok serem ya. Nah gobloknya itu kita sel terus gara-gara ada pancingan obrolan horor, cerita satu-satu tentang lu pernah gimana. Pengalaman horor. Iya, pengalaman horor. Ada temen gue dari Kalimantan, gue di kampus gue gimana. Asli yang gue bener-bener lumayan kaget itu gue ngerasa kayak lu tau Mr. Bean gak sih yang jatuh tuh, yang sinar sorot doang. lampu. Iya. Iya. Nah di otak gue tuh yang kebayang di gue adalah kita disorot sisanya gelap Jo. Sisanya segelap itu. Terus sampai gue ngerasa ini ada yang nggak bener, tapi gue nggak berani ngomong. Ada momen temen gue bilang gini tentang di rumahnya, iya nih ada tetangga gue jatuh, hilang, orangnya hilang. Nah dia sebenarnya mau ceritain orangnya hilang, terus ketemunya di mana. Cuman begitu dia ngomong hilang, temen gue tuh asli cuman diem gini, hilang ya, gitu. Terus entah kenapa gue bilang sama persis kayak hilang ya. Udah nih ngobrol yang lain, terus gue cerita di basement kampus gue gini ngeri, ada yang hilang. Begitu dengar kata hilang nih, ada lagi tuh temen gue sama hilang ya, gitu. Itu bener-bener gitu terus sampai dia tuh punya kucing nih kayak si Meng nih. Dia punya kucing mau masuk.
temen gue bilang nih, kayak itu tuh apa sih, Max namanya, mau masuk dibuka. Agak aneh karena nih kucing biasanya ngerajalela bebas gitu karena tahu kamarnya. Dia bener-bener yang melipir begitu sampai ke deket temen gua, dia lari rusuh lewatin tengah kita, lompat terus kayak mau buka gitu. Gue masih yang kayak apaan sih bikin ribet, terus gue keluarin. Tapi pas gue keluarin gue tutup, gue yang kayak biasanya kan binatang lebih sensitif nih gitu. Iya, apalagi kucing bener. Nah, gue nggak tahu kucing atau anjing, dia tahu gue binatang sensitif nih. Sampai jam 5-an itu kordin semua kita tutup, jadi kayak gelap terus tuh. Jam 5 temen gue bangun dari kamar lain, buka, bilang balik kosan yuk, ngajak ke temen gue yang satu lagi ke kosan mereka. Itu ketemu matahari, gue baru yang kayak napas gitu. Dan itu yang bikin gue nggak bener nih, walaupun cuma cerita, makanya gue nggak berani. Kobang nggak? Nggak sadar gue anjir. Nggak sadar kan? Sadar gue malam sebelumnya baru. makanya gue bilang nyali yang pertama karena 2 nih jadi Jo. Nyali lu yang belum pernah, kok lu berani untuk start, sama itu nyali horor itu. Karena gue pas ke rumah lu, rumah beneran yang bukan kantor, bacaan lu kan ternyata banyak nih bukunya. Lu banyak banget cuy. Kalau gua tuh, gua main nanya kan, Joni lu baca tuh emang pajangan? Belum, iya baca, dan bini lu bilang Jo suka baca. Gua langsung minder di situ Jo. Gua kayak anjir, gua novel satu doang cuma Lord of the Rings seumur hidup. Nah, lu jangankan novel Bay ya. Lu kalau di chat aja. Nah, baca kan sulit. Telepon, makanya kalau butuh telepon gue sulit gue. Chat atau nggak dikirimin foto atau apa masih nanya di situ tuh jelas, misalnya di undangan invitation. Berarti kan nanya jam berapa segala macam. Ntar besok nanya, besok ini acaranya di mana sih, kapan Itulah saya. Kalau ada broadcast nih, dia dapat, gue dapat nih. Kayak ini kan lagi promo nih, dapat nih broadcastan promo. Dia broadcast forward ke gue. Besok dia nanya, ini kapan sih gini-gini? Anjing lu baca. Karena lu kan yang suka baca, gue kan nggak, makanya gue kasih lu biar lu baca. Anjing. Kesel banget. Dia ngasih info, dia nggak tahu. Bangke nih orang. Gue penasaran itu sih. Kayak, kok apa yang bikin lu nge-break mental lu? Oke, gue monolog. Oke, kalau horor mungkin lu oke lah, berani gitu ya. Cuman untuk yaudah gue bahasanya bukan monolog, bukan monolog, apa ya? Storytelling ya. Storytelling tuh apa yang buat lu pede sendirian gitu? Gue ngebayanginnya gini sih. Ini kan misalnya ada satu cerita horor. Tujuan gue itu simple. Gue cuma mau orang-orang tahu cerita ini. Oke. Jadi lewat gue mau ceritain ke mereka, lu harus tahu cerita ini nih. Kayak gitu aja mindset gue sebenarnya. Nah, kalau masalah ini horor, takut atau gimana, ya jujur aja, gue pun ketika bawain atau ketika bikin skrip atau apa itu kadang suka merinding juga. Cuma gimana ya? Mungkin karena gue orangnya belum pernah ngalamin, jadi ya udahlah, gue anggap seru-seruan aja gitu. Cuma mungkin beda kalau orang udah pernah ngalamin. Tapi modelnya lu percaya? Gue percaya. Gue percaya sama setan, jin, iblis gitu kan. Percaya gue. Gimana? Setan jin apa? Gue percaya banget. Gue percaya lo, Mat. Iya, tapi hal kayak gitu kan ya udahlah. Tapi yang gue salut dari Jo tuh, lu bisa yang lu susah ngomong sebelumnya. Susah ngomongnya apa nih? Belibet. Enggak, bukan. Kayak buat ngobrol sama orang baru susah apa segala macam. Tapi buat cerita tuh bisa enak gitu. Karena menurut gua storyteller horor terutama kan banyak banget ya. Menurut gua yang gua bisa menikmati banget tuh Nancy Judge. Oke. Terus siapa yang cewek kan ya Nancy Judge? Nadia Omara. Sama Joe. Iya. Kenapa gitu? Anjir, responnya gitu. Joe aja nih.
Iya tapi memang itu. Gue dulu awal pertama waktu Joe muncul di Explore gue awalnya kan kenal aja juga gara-gara gue narsum kan dia. Jadi langsung. Itu pertama kali kenal. Pertama kali ketemu si Mamet Kok ini. lu mau dia narsum? Saya butuh narsum. Gue narsum belum nyampe 5 orang tuh narsum. Lu masih dikit narsum. Masih awal banget sih awal. Gue tuh lagi nontonnya Nancy Judge. Gue dari dulu tuh suka Nancy Judge bawain horor sama yang dari dulu tuh ini ya Ini. konspirasi. Iya, konspirasi. Nah itu kan yang gue tontonin kan. Munculan nih orang nih. Terus kayak waktu itu subscriber lo masih belum 1.000 di sini. Wah masih dikit itu. Masih dikit itu kayak wah enak nih. Enak apa nih? Apa ya kok? Kok enak? Kenapa enak? Dengerinnya tuh kayak menurut gue karena suara dia juga comfort di telinga. Oke. Di telinga tuh comfort, terus cara membawanya juga nggak yang di horor-hororin karena banyak yang dibikin kayak bener-bener horor, apalagi dulu set lu juga masih di kamar doang kan kayak Di gini kamar. jadi benar-benar ngeliat setnya tuh nggak bikin kita yang horor nih. Horor banget nih kayaknya gitu. Itu yang dijual emang sih ceritanya. Ceritanya. Nah kan itu susah kalau YouTuber lain menurut gue kayak udah di set segala macam itu bisa menambah ambience kan. Iya. Nah dulu menurut gue kayak dengan dia kayak gitu tapi bisa nyampeinnya clear ceritanya. Tapi berarti mungkin konten lu tuh menjawab orang-orang kayak gua yang nggak suka baca gitu nggak sih? Bener. Kadang kan nggak suka baca atau nggak suka malah nonton tau. Gimana? Sebenarnya kan kebanyakan nonton konten gue tuh nggak full nonton begitu, Tidur. disambi kayak mereka lagi ngapain, jadi dengerin sambil nyetrika, sambil nyapu lah gitu, Wah jalan terus jadi tuh. jalan terus. Belum lagi. Anjir. Itu dia man. Tidak. Oh tapi bisa sih. Tapi Kelihatan dong karena memang iya. Bukan bikin pemasukan ada. Iya. ya bikin tetap ada Ada masukan. masukan. Cuman ya maksudnya. Bikin, tapi lu tahu nggak kan hal itu? Pas lagi buat, oke deh gue bikin storytelling horror biar ya nanti nggak harus nonton, orang-orang bisa dengerin doang. Atau lu nggak tahu? Dulu nggak tahu, karena kan bayangan gue YouTube ya orang harus nonton kan buat tahu Yes. gitu kan. Tapi ternyata Sebelum ada YouTube musik kan itu? iya, tapi setelah gue liat komen-komennya, oh ternyata mereka tuh pada komen kayak, iya asik nih dengerin sambil trika, sambil makan gitu, sambil disambi-sambi gitu. Oh ternyata bisa kayak begitu. Tuh. Sejujurnya gue yang kajian Yang pertama, storytelling itu. gue dengerinnya di motor sih. Ya kan? Iya. Iya kayak gitu. Ya karena gue tahu, oke, Jo orang yang mana gue udah ketemu sama lu waktu itu, dan kayaknya kok nggak bakal ada, walaupun ada beberapa kan yang animasi ya, Animasi. lu kasih animasi, cuman bukan animasi yang gerak terus sampai menggambarkan kejadian kan enggak, makanya gue dengerinnya di motor. Dan ya clear sih kalau gue tapi ngerti maksud lo kenapa Jo dibilang enak suaranya, karena suara gue ini suara ngantuk. Kalau gue ngobrol yang terlalu lama pasti orang di depan gue ngantuk, makanya YouTube ini sebenarnya buat tidur. Lah emang bener. YouTube ini buat tidur sebenarnya. Kalau emang sekarang YouTube tuh emang orang buat tidur. Mengantar tidur kan? Ada tidur. Karena gue tuh sekarang kayak gitu. Iya lu nonton apa tuh yang XXX apa gitu buat tidur. Keluar tidur, keluar dari ruangan tamu ke kamar lu baru tidur mah. Kalau udah lemes tidur. Iyalah, Cakep. cocok tuh. Undang-undang udah nikah lo berdua. Anjing. Lu belum nggak? Lu belum? Menarik. Cincin lu? Menarik. Tuh, Ini tunangan terus digantung terus. apa? Apa? Aki, aki. Koin. Oh ini tuh. Koin itu keluar jam SD tau. Tapi gue kira mah lu ketemu Jo itu karena sama-sama anak gunung. Belum dari situ ngobrol nyambung. Nah, gue ingat pertama kali lu ngajak gue tuh bukan Sindoro, Pak.
Lau. Enggak. Lu Gede. iya lu bilang ke Lau tapi gue bilang gue baru balik bulan lalu dari Lau ya. Pangrango kan? Kagak. Biar kayaknya gue ngerti. Gue gak ngerti gunung. Gue ingat ada momen gue ke Jogja tahun baru, dia ngajakin ke Papandayan di Berdiotika. Papandayan. Iya lu Papandayan lu Berdiotika. Lo ngajakin ke situ tuh bilangnya gue di Jogja aja gue bilang gitu. Akhirnya berencana dia tuh PJM Sindoro. PJM tuh apa? Lagi jarang mandi. Oh ini sih konten. Itu kayak tim gitu, nama tim. Oh, oke. Karena kita sering naik bareng, ya udahlah kasih aja nama Lagi Jarang Mandi udah gitu. Isinya cuma gue, Jo, Tika, Ukui. Gue kira ini yang ada di gambaran gue jadinya anak gunung kayak anak Vespa ya nggak? Yang model gampang nyamperin ke Vespa. sih gue. Kalau anak gunung tuh Lo mah anak gunung. Emang gampang deket gitu nggak sih? emang ada lo yang deket.